Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita, hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan dan kemenangan buat saudara yang bergumul, dan juga hari mujizat ya. Bagaimana Tuhan mengadakan mujizat dalam kehidupan kita buat kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan putus asa, tetap optimis karena kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melanjutkan kembali merenungkan firman Tuhan dari kehidupan Yabes. Kemarin saya membahas bagaimana Yabes itu lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya, lebih diberkati, kata seperti itu, lebih dihormati dari saudara-saudaranya, padahal pada waktu lahir dia diberi nama Yabes atau kesakitan atau si sakit, katakanlah seperti itu. Mungkin dia diremehkan saudara, tetapi bagaimana Tuhan mengubahkan hidup Yabes dari yang dianggap remeh, dianggap sakit-sakitan, kemudian dia dimuliakan, diberkati lebih dari saudara-saudaranya. Minggu lalu kemarin kita belajar bagaimana Yabes memiliki kerinduan untuk berubah, untuk melakukan sebuah perubahan dalam hidupnya. Itu sebabnya kalau saudara mau hidup saudara berubah, maka diawali dengan sebuah keinginan atau kerinduan untuk berubah. Kemudian Yabes menumbuhkan imannya. Dia percaya kepada Allah Israel. Dan iman itu diwujudkan dengan sebuah perbuatan. Apa yang dilakukan oleh Yabes? Dia berdoa kepada Allah Israel. Nah, dikatakan dalam ayat ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel. Nah, ini sebuah hal yang penting saudara. Keinginan saja nggak cukup. Saudara harus mulai berseru kepada Tuhan. Karena kalau saudara berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka pintu berkatnya untuk kita semua. Tuhan akan memberikan perkenanannya untuk kita semua. Menarik sekali, apa yang dilakukan oleh Yabes, dia berdoa apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginannya. Dikatakan ada 3 hal paling enggak yang kita bisa lihat di sini. Apa yang menjadi doa Yabes? Yang pertama, Yabes meminta Tuhan memberkati hidupnya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara pernah berdoa supaya Tuhan memberkati hidup saudara? Yabes, dia meminta Tuhan untuk memberkati hidupnya. Kiranya Kau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Karena Yabes tahu hanya Tuhan yang bisa memberikan berkat itu kepada hidupnya, kepada dirinya. Firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara, jangan minta berkat dari ilah-ilah lain. Jangan minta berkat dari roh-roh yang lain. Minta pesugihan dan sebagainya. Itu akan salah saudara, karena justru itu akan mendatangkan kutuk. Kalau saudara mau diberkati, mintalah berkat kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan memberkati saudara, Tuhan benar-benar memberkati tanpa ditambahi rasa sakit, tanpa diberikan kutuk atau hal-hal yang merugikan hidup kita, saudaraku. Jadi Yabes meminta berkat kepada Allah Israel. Mari kita juga berdoa untuk meminta berkat kepada Tuhan. Gak usah malu-malu, ini bukan sebuah hal yang tamak atau serakah. Tuhan ingin memberkati kita, tetapi Tuhan juga mau bahwa kita menginginkan berkat itu untuk kehidupan kita. Berikutnya, Yabes berdoa supaya Tuhan menyertai dia. Dia tahu bahwa perjalanan hidup itu tidak mudah. Perjalanan hidup akan penuh dengan liku-liku, akan ada tantangan, akan ada masalah. Itu sebabnya Yabes meminta Tuhan menyertai kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berdoa supaya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini? Apakah kita pernah menyadari bahwa kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita?
Kita tidak tahu apa yang terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin ada masalah, ada orang yang hendak menjatuhkan kita, memusuhi kita. Itu sebabnya saudara perlu penyertaan Tuhan yang akan menuntun saudara, yang akan membimbing saudara untuk apa yang harus saudara lakukan. Yang ketiga, kita bisa lihat di sini bahwa Yabes meminta perlindungan Tuhan daripada malapetaka sehingga dia tidak mengalami kesakitan lagi. Pengalaman pahit pernah dialami oleh Yabes, bagaimana dia lahir dengan sebutan si sakit. Mungkin waktu kecil dia mengalami sakit berulang-ulang yang tidak kunjung sembuh, saudaraku. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang melindungi. Mari saudara, sepanjang hari ini kita juga berdoa kepada Tuhan untuk berkat Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa mencurahkan berkat itu kepada kita. Kita berdoa untuk penyertaan Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Kita berdoa untuk perlindungan Tuhan, supaya kita dilalukan dari segala macam mara, bahaya, dan sakit penyakit. Apalagi di musim pandemi ini, biarlah Tuhan boleh melindungi kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya seluruh jemaat Tuhan yang ada boleh menyadari bahwa mereka sangat membutuhkan berkat-Mu, karena dari-Mulah berkat yang sesungguhnya. Mereka sangat membutuhkan penyertaan-Mu, karena penyertaan Tuhan itu kami butuhkan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Itu sebabnya Tuhan, jangan pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu juga berdoa supaya perlindungan Tuhan boleh melindungi kami dari segala macam mara, bahaya, dan sakit penyakit, sehingga kami dalam keadaan baik-baik saja. Berkati seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan memberkati. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.